Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Ketua DPR Provinsi Sulawesi Tenggara yang hadir secara virtual, yang terhormat Kepala BKPM, yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang terhormat Pangdam 14 Hasanuddin, yang terhormat pimpinan Tribun News, para hadirin undangan para bupati yang sempat hadir yang secara virtual, para undangan dan seluruh peserta yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan topik daripada tema yang diberikan oleh Tribun kepada Bapak Gubernur, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur yang sedianya akan hadir membawakan materi ini, namun karena pada hari ini beliau sedang melakukan tugas dinas di Jakarta sehingga saya disampaikan untuk mewakili beliau, dan tentunya mohon perkenan, mohon maaf pada Direktur Tribun News sendiri ini. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tentunya Sulawesi Tenggara seperti apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat ataupun jargon dari kami, Sulawesi Tenggara adalah masa depan Indonesia. Tentunya saya akan menyampaikan gambaran umum Sulawesi Tenggara. Tadi telah disampaikan bahwa luas daratan, lalu kemudian luas perairan dan kemudian jumlah penduduk yang tersebar di 15 kabupaten kota dan 15 kabupaten dan 2 kota madya. Selanjutnya saya izin menyampaikan gambaran umum Sulawesi Tenggara, lalu kemudian pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara. Perekonomian Sulawesi Tenggara berdasarkan besaran produk domestik regional bruto tahun 2020 atas dasar harga sampai 130,18 triliun dan atas dasar harga konstan di 2010 mencapai 93,45 triliun. Ekonomi Sulawesi Tenggara tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,65% dibanding capaian tahun 2019 yang tumbuh sebesar 6,50%. Secara umum, pemicu kontraksi yaitu dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 5,25%. Dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam terjadi juga pada komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Jadi ini juga bagian dari dampak adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia, Indonesia khususnya di Sulawesi Tenggara. Selanjutnya menyampaikan potensi pembangunan Sulawesi Tenggara. Potensi sumber daya alam Sulawesi Tenggara dari sisi aspek sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, pariwisata, dan pertambangan. Adapun potensi pertanian dalam arti luas, terdiri dari subsektor tanaman pangan dengan luas areal masing-masing dan jumlah produksi per tahun, yaitu dapat dilihat dalam slide. Lalu kemudian subsektor perkebunan dan hortikultura dengan luas areal masing-masing dengan jumlah produksi per tahun yang terdiri dari kakao, lalu kemudian mete, lalu kemudian kelapa sawit dan kelapa seluas sesuai dengan yang kami paparkan dalam slide. Lalu subsektor peternakan terdiri dari komoditas, lalu kemudian sapi dengan populasi 419.882 ekor, produksi daging, unggas, dan kemudian produksi daging itu sendiri. Subsektor perikanan dan kelautan terdiri dari hasil penangkapan ikan tuna sebesar 12
1.621 ton ikan tongkol, kepiting, dan rumput laut. Itulah potensi dari sisi pertanian dalam arti luas. Selanjutnya potensi wisata. Tadi juga sudah disampaikan terkait dengan potensi wisata Provinsi Sulawesi Tenggara. Wisata alam, segitiga karang dunia di Kepulauan Wakatobi, ini sudah menjadi 10 destinasi yang ada di Indonesia. Lalu kemudian sekarang kami lagi mengembangkan destinasi Pulau Bokori dan Pantai Toronipa di Kabupaten Konawe, Pantai Nambo dan Kebun Raya di Kota Kendari, Pulau Labengki dan air panas Wawolesea di Kabupaten Konawe Utara, Goa Liangkaubori dan Meleura di Kabupaten Muna, sungai terpendek di dunia yaitu di Tamborasi, Kabupaten Kolaka, 1000 goa di Buton Tengah, Pulau Ular di Buton Selatan, Pulau Kabaena di Bombana, air terjun Wawoni di Kabupaten Konawe Kepulauan, dan Taman Nasional Rawaopa, Pantai Tanjung Taipa, dan air terjun Moramo di Kabupaten Konawe Selatan. Tentunya ini menjadi potensi yang luar biasa dari sisi sektor wisata. Selanjutnya potensi wisata religi. Kami juga memiliki Masjid Keraton Kesultanan Buton di Kota Bau-Bau yang masih sampai saat ini menjadi destinasi yang diminati oleh para wisatawan baik luar maupun dalam. Lalu kemudian potensi ikon baru yang ada di Sulawesi Tenggara yaitu Masjid Al-Alam di Teluk Kendari. Ini sempat viral. Lalu kemudian potensi hutan. Ini terdiri dari 49% luas hutan lindung ataupun luas hutan konversi dan luas hutan produksi. Ini luas hutan produksi 49%, lalu kemudian luas hutan konservasi 10% dan luas hutan lindung 41%. Luas kawasan hutan di Sulawesi Tenggara masing ini terdiri dari atau secara keseluruhan berjumlah 2.637.000 hektare atau 68,17% dari luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya potensi pertambangan. Ini potensi pertambangan. Lalu ini kita bisa melihat ini sudah diketahui secara nasional dan internasional. Lalu kita juga punya aspal curat deposit sebesar 3,8 miliar ton. Penyebarannya di Pulau Buton, Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Utara. Selanjutnya penggunaan aspal Buton di beberapa provinsi, Majalengka, Jawa Barat, Tomo, Jawa Barat, Gorontalo. Dan ini perlu kami informasikan bahwa sekarang ini ada kebijakan nasional 1000 km penggunaan aspal Buton. Selanjutnya nikel, ini masih dari aspek pertambangan. Kita punya deposit sebesar 97,4 miliar ton. Penyebarannya di Kabupaten Kolaka Utara, Kolaka, Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe, dan Bombana, termasuk di dalamnya Pulau Kabaena. Emas, kami juga punya emas, estimasi deposit sebesar 1,125 juta ton. Penyebarannya di Kabupaten Bombana dan beberapa kabupaten lain yang sedang diteliti. Potensi tambang lainnya, kami juga Provinsi Sulawesi Tenggara punya pasir kuarsa 5 miliar ton, marmer, lalu ada lempung, onyx, gamping, mangan, pasir besi, fosfat, kromit, dan magnesit. Ini semua penyebarannya masing-masing ada di Kabupaten Buton, Konawe Utara, Konawe, dan Kabupaten Bombana. Ini sudah terlihat dalam slide. Lalu kemudian potensi energi, potensi pembangkit listrik tenaga air ada Sungai Lasolo, Sungai Konaweha, Sungai Tamboli, Sungai Lalindu, ada 4 sungai dengan masing-masing sesuai dengan megawatt. Lalu potensi panas bumi ada di Lainea dan di Mangolo. Selanjutnya
izin menyampaikan kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 sampai 2023 masa Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Haji Ali Masih dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Dr. Lukman Abu Nawas, dengan visi adalah terwujudnya Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera, dan bermartabat dengan 4 misi agenda utama pembangunan, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, serta iman dan takwa. Misi kedua yaitu memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi. Dan yang ketiga adalah mendorong birokrasi pemerintahan provinsi yang modern, tata kelola pemerintahan desa yang baik, lalu kemudian memberikan bantuan kepada kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan. Dan yang terakhir merupakan misi keempat adalah meningkatkan konektivitas dan kemitraan antar pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan aspek-aspek sosial ekonomi. Penjabaran visi dan misi didesain dalam bentuk 5 program prioritas, yaitu Sultra Beriman dan Berbudaya, Sultra Cerdas, Sultra Sehat, Sultra Produktif, Sultra Peduli Kemiskinan. Inilah program prioritas yang mewarnai menjadi guidance bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya OPD, ini untuk bekerja untuk bagaimana mewujudkan visi daerah dan misi sesuai dengan program prioritas Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur dan program kebijakan daerah. Selanjutnya konsep pendekatan dan kebijakan pembangunan yang dilakukan yaitu berdasarkan kondisi wilayah Sulawesi Tenggara yang terdiri dari wilayah Jazirah Kepulauan, maka perlu dilakukan pendekatan pembangunan yang tepat untuk menjawab berbagai tantangan serta mendorong kemajuan wilayah secara lebih merata. Pendekatan pembangunan yang dilakukan adalah gerakan akselerasi pemerataan pembangunan wilayah daratan dan lautan kepulauan dengan akronim Garbarata. Ini adalah ikon dari kebijakan pembangunan di Sulawesi Tenggara dalam pemerintahan Bapak Haji Ali Masih dan Bapak Dr. Lukman Abu Nawas. Strategi pendekatan dalam konsep Garbarata ini ada 5, pembangunan yang bertumpu pada pusat-pusat pertumbuhan, lalu kemudian pembangunan yang menitik beratkan pada pengembangan konektivitas antar wilayah, lalu pembangunan dengan menitik beratkan pada keberpihakan pemerintah kepada masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya, dan pembangunan yang ditujukan untuk penguatan sumber daya manusia dan pengarus utamaan gender, dan yang terakhir adalah pembangunan yang bertumpu pada pelestarian sumber daya alam dan peningkatan nilai tambah dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Inilah strategi pendekatan dalam konsep pendekatan pembangunan berbasis Garbarata. Selanjutnya, langkah-langkah pemerintah provinsi untuk menarik investasi. Saya kira saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus membuka ruang investasi bagi para investor melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, melakukan perbaikan dan pengembangan infrastruktur penunjang seperti pembukaan jalan, pelabuhan, termasuk rencana pengembangan Bandara Halu Oleo yang sekarang ini kita sedang mengusulkan untuk peningkatan status menjadi bandara internasional, serta mendorong kegiatan investasi yang senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan berlaku, sehingga kita harapkan nanti outcome dan output tidak hanya memberi keuntungan bagi investor, tetapi juga tetap membawa kemaslahatan bagi masyarakat untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. Langkah-langkah peningkatan kegiatan investasi pertambangan itu dilakukan tentunya sebagai kawasan strategis nasional. Salah satunya adalah di Routa, Kabupaten Konawe, dengan konsep kawasan industri terintegrasi. Untuk itu pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten terus meminta dukungan dan supporting kepada pemerintah pusat melalui konsultasi dan koordinasi secara lintas
dan intens dengan kementerian terkait seperti Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Kementerian ATR Kepala BAPEN. Hal ini semua untuk bagaimana memudahkan atau pengembangan daripada langkah-langkah peningkatan kegiatan investasi dan pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, pengembangan sektor pariwisata Sulawesi Tenggara saat ini tentunya kawasan Pantai Toronipa, Kabupaten Konawe. Kawasan ini kelak akan menghubungkan dengan kawasan-kawasan pariwisata lainnya di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara seperti tadi, Labengki dan sebagainya. Lalu kemudian mencermati kondisi COVID saat ini, maka tentunya pembangunan di sektor pariwisata, pemerintah daerah membangun kerjasama yang sinergi antara dalam konteks kolaborasi pentak helix antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, legislatif, TNI Polri, pelaku usaha, akademisi, media, dan elemen terkait lainnya. Pemerintah provinsi terus mendorong semua komponen yang terkait dengan pembangunan pariwisata untuk membuat dan mengemas kepariwisataan sekarang agar tetap produktif, serta aman dan nyaman bagi masyarakat, pelaku usaha, dan konsumen pariwisata dengan benar-benar menerapkan protokol kesehatan baik dari sisi aspek akses, amenitas, atraksi maupun promosi. Upaya yang diyakini dapat mengatasi keadaan dalam pandemik ini dalam upaya memutus rantai penularan COVID-19 yaitu melalui vaksin. Perlu kami informasikan bahwa kegiatan vaksin sudah kami lakukan kick off tanggal 14 Januari 2020, satu hari setelah pelaksanaan vaksin COVID oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada tanggal 13 Januari, dan hari ini semua kabupaten kota telah melakukan vaksin dan kami telah distribusikan vaksin di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Saya kira vaksin ini kepada para pejabat ini juga sudah dilakukan, stakeholder masyarakat yang tentunya saat ini diutamakan pada nakes. Pemberian vaksin lebih awal tersebut sebagai salah satu cara mengcounter attack berita-berita hoaks yang menimbulkan keraguan bagi masyarakat. Kegiatan vaksinasi terus berjalan di Sulawesi Tenggara dan kami upayakan saat ini di tahap kedua, maka seluruh pelayan publik dan ASN akan divaksin. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Jaya Tribun News mudah-mudahan menjadi partner dari mitra dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membangun daerah Sulawesi Tenggara yang kita cintai ini. Demikian dari kami, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.